Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Krisis. Di sini anggota kami terdiri dari saya Ahmad Farhan Hakim, ada Cindy Naifah, ada Helena Wulandari, ada Trilydia Tririzky, ada Muhammad Azmi Muharram, dan yang terakhir ada Nelvina Darmawan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah kami kerjakan. Pada bab ini, topik pertama yang akan kita bahas adalah isu yang didorong secara eksternal, di mana isu ini adalah isu yang diidentifikasi, dieskalasi, dan dipimpin oleh pihak yang di luar organisasi, seperti LSM, kelompok kampanye, kelompok kepentingan, dan politisi. Nah, isu eksternal ini memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, isu yang berkembang itu tidak dikendalikan oleh perusahaan. Jadi yang mengendalikan adalah pihak eksternal. Yang kedua, isu yang berkembang memiliki pengaruh pada hampir seluruh perusahaan di berbagai sektor. Yang ketiga, isu yang berkembang akan selalu ada dalam sebuah organisasi tanpa adanya resolusi penuh untuk mengatasinya. Yang keempat, isunya bersifat fundamental atau menyinggung sebuah dasar-dasar dari sebuah perusahaan atau organisasi. Dan yang kelima adalah isunya biasanya bersifat politisi. Nah, isu eksternal sendiri memiliki 3 bentuk berdasarkan sumber permasalahannya. Yang pertama, bentuk perhatian sosial politik pada masalah yang luas. Jadi yang disinggung di sini adalah masalah umum dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Dan yang kedua adalah bentuk kemarahan sosial politik pada kinerja organisasi yang spesifik. Dan bentuk ini adalah pihak eksternal menyinggung sesuatu yang berbau kinerja organisasi yang lebih spesifik atau detail dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah bentuk kemarahan sosial politik pada resiko baru dalam organisasi. Jadi yang disinggung sini adalah sebuah isu atau permasalahan yang baru saja muncul dan disinggung oleh pihak eksternal. Mari kita bahas satu-satu. Baik, sekarang mari kita bahas bentuk yang pertama, yaitu bentuk perhatian sosial dan politik pada masalah yang lebih luas. Untuk dapat memahaminya secara jelas, mari kita bahas dengan sebuah kasus atau masalah, yaitu obesitas. Obesitas adalah sebuah isu eksternal yang ditunjukkan pada industri makanan. Hal ini dikarenakan obesitas merupakan isu universal yang telah mengancam kesehatan masyarakat sedari dulu, yang telah mengantongi perhatian publik, aksi dari pemerintah, dan perubahan industri. Apa sih bukti atau contoh bahwa obesitas telah menjadi isu eksternal politik? Salah satu contohnya adalah saat Presiden Amerika Serikat Barack Obama melalui National Childhood Obesity Awareness Month pada tahun 2012 dengan menyatakan bahwa banyak anak-anak yang mengalami obesitas dan mengancam kesehatan publik. Isu eksternal dapat menghasilkan 2 respon, yaitu memenangkan argumen atau perubahan. Selain itu, industri makanan juga meletakkan isi dari produk supaya konsumen mengetahui isi dari produk yang dibeli dan sebagainya. Bentuk yang kedua, kemarahan sosial dan politik pada kinerja organisasi yang spesifik. Salah satu contoh isu dari bentuk ini adalah permasalahan pajak di Inggris. Penghindaran pajak merupakan sebuah isu yang sudah merebak di Inggris dan di tempat lain sejak tahun 2009. Namun, isu ini kembali naik saat Reuters mempublikasi sebuah laporan bagaimana Starbucks menghindari pajak perusahaan di Inggris. Selain Starbucks, Amazon dan Google pun juga menjadi sasaran media. Hasilnya, Inggris pun melakukan pemboikotan terhadap Starbucks. Dan menanggapi hal ini, Starbucks pun akhirnya membayar pajak sebesar 20 juta pound sterling untuk menghentikan boikot. Namun, hal ini malah mengundang kritik karena menunjukkan sikap angkuh perusahaan terhadap pembayaran pajak. Meskipun dalam hal ini Starbucks telah melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, namun dapat kita simpulkan bahwa melakukan hal yang benar secara hukum belum tentu cukup untuk menghentikan kemarahan publik. Hal ini dikarenakan isunya memiliki dimensi moral dan etik yang menuntut retribusi dan hukuman. Selanjutnya mari kita bahas bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah kemarahan sosial dan politik pada resiko baru dalam organisasi. Dalam bentuk ini, pernyataan yang sering muncul adalah, apakah Anda tahu resikonya jika melakukan perkembangan atau inovasi ini?
Nah, bentuk ini lebih mengarah pada kemarahan yang disebabkan oleh perubahan atau inovasi yang dipaksakan masuk ke dalam sebuah kelompok atau masyarakat yang lebih luas. Sehingga masyarakat atau kelompok yang tidak dapat merespon secara positif perubahan itu akan melakukan sebuah kemarahan atau pemberontakan. Selanjutnya ada tantangan yang didorong oleh masalah eksternal. Tantangan dalam mengolah masalah yang didorong oleh eksternal yang pertama itu ada memprediksi bagaimana, di mana, dan kapan mereka mungkin berkembang. Selanjutnya, membantu organisasi memahami masalah dan bagaimana hal itu dirasakan oleh mereka yang mengemudikannya, mendukungnya, atau terlibat di dalamnya. Yang ketiga, pengembangan kebijakan positioning atau narasi. Organisasi juga harus memutuskan posisi mereka di antara rekan-rekan dan pesaing mereka. Apakah ingin menempatkan kepala kita di atas tembok pembatas dalam masalah ini? Apakah kita ingin melihat respon industri yang bergabung? Atau haruskah kita melakukannya sendiri? Apakah ini kesempatan bagi kita? Banyak perusahaan yang enggan untuk terlibat menjadi pemimpin dalam setiap isu yang didorong oleh eksternal. Dan oleh karena itu sulit untuk dikendalikan. Beberapa organisasi secara alami lebih berani dan ingin terlihat memimpin, baik karena sesuai dengan posisi mereka dalam industri, strategi korporat mereka yang lebih luas, atau gaya mereka. Beberapa industri telah membentuk organisasi keanggotaan yang kuat, diberdayakan untuk mengelola setidaknya sebagian isu-isu kontroversial yang didorong secara eksternal. Contohnya adalah industri pertambangan yang bersatu membentuk International Council on Mining and Metals atau ICMM. Kemudian masalah yang didorong secara internal. Masalah yang didorong secara internal mungkin merupakan risiko yang paling sulit untuk dikelola karena biasanya muncul dari beberapa jenis kegagalan yang mempertanyakan perilaku, kinerja, tata kelola, strategi, nilai, dan bahkan tujuan organisasi. Konsep resolusi diam-diam yang tampaknya positif ini muncul peringatan besar. Dalam keadaan seperti ini, tidak terlihat oleh publik tidak berarti di luar pikiran perusahaan. Ketika tidak ada pengawasan eksternal segera, mungkin ada godaan untuk menyembunyikan masalah ini. Seperti menyembunyikan sesuatu di bawah karpet, gagal untuk mengatasinya, dan berharap mereka pergi begitu saja. Dalam jangka panjang, kegagalan untuk mengelola dan mengidentifikasi masalah dapat memiliki konsekuensi reputasi yang serius. Persepsi hampir tak terelakkan diciptakan bahwa organisasi sepenuhnya terbuka dan jujur tentang kinerja serta kegagalannya sendiri. Dan tentu saja, tidak semua isu dalam kategori masalah internal dapat diatasi sebelum pengawasan dan tekanan dirasakan. Nah, selanjutnya dalam tantangan dalam mengelola masalah yang didorong oleh eksternal, yang pertama ada sikap proaktif terhadap perkembangan negatif. Misalnya, kita akan membuat 1.000 orang menjadi berlebihan dan kita perlu mengembangkan strategi untuk mengumumkannya. Selanjutnya yang kedua, sikap proaktif terhadap perkembangan positif. Misalnya, kita akan meluncurkan kampanye pemasaran baru, tetapi perusahaan menyadari akan ada beberapa kontroversi yang menyertainya yang perlu dinilai dan dikelola terlebih dahulu. Selanjutnya poin ketiga, sikap reaktif terhadap perkembangan positif. Misalnya, perusahaan baru saja menghabiskan jutaan dolar untuk mengiklankan produk baru dan hanya untuk menemukan bahwa stok peluncuran diberi label yang salah dan perusahaan harus segera meresponnya. Selanjutnya, poin keempat, sikap reaktif terhadap perkembangan negatif. Misalnya, perusahaan baru saja mengetahui bahwa chief eksekutifnya telah didakwa dengan penyuapan dan harus segera menanggapinya. Selanjutnya, masalah internal proaktif negatif. Berikut ini adalah ciri-cirinya. Yang pertama, masalahnya biasanya berita buruk yang terjadi hanya pada satu organisasi. Ini adalah keputusan yang paling sering tidak harus diambil oleh suatu organisasi, tetapi dipaksakan melalui realitas strategis, komersial, atau keuangan. Yang kedua, kemungkinan besar
profilnya sangat tinggi, setidaknya di antara kumpulan pemangku kepentingan atau stakeholder. Bisa berarti pemangku kepentingan eksternal, pemangku kepentingan internal, atau bahkan keduanya. Selanjutnya yang ketiga, sering menjadi masalah klasik, korban, penjahat, dan pahlawan. Beberapa akan kehilangan atau menganggap diri mereka kalah, yaitu korban. Beberapa akan datang secara vokal untuk mendukung mereka dengan kemarahan dan solusi yang disarankan. Orang-orang seperti ini sering menganggap dirinya pahlawan. Sementara organisasi di pusat masalah digambarkan sebagai penjahat dari bagian tersebut. Selanjutnya, poin keempat, mungkin melibatkan proses konsultasi formal dan atau informal. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Contoh paling jelas dari masalah semacam ini adalah kehilangan pekerjaan dan restrukturisasi perusahaan. Semua organisasi pada tahap tertentu melewati masa-masa sulit atau periode perubahan yang signifikan, yang berpotensi mempengaruhi ribuan orang dan komunitas lokal tempat mereka menetap. Tentu saja ada proses formal untuk konsultasi seputar kehilangan pekerjaan dan sektor. Mungkin ada atau tidak ada serikat pekerja yang kuat dan vokal. Masalah internal proaktif positif meliputi risiko reputasi yang telah diidentifikasi dengan perkembangan positif. Contoh masalah semacam ini adalah peluncuran produk baru, masuki pasar baru, dan usaha kerjasama baru. Ciri-ciri dari masalah tersebut antara lain yang pertama, seringkali ada informasi teknis ilmiah dan hukum yang rumit untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari percakapan tentang risiko reputasi yang terkait dengan tindakan tertentu. Ciri yang kedua yaitu memberikan waktu dan ruang untuk penilaian dan pertimbangan yang cermat. Dan ciri yang terakhir yaitu seringkali ada tim yang mewakili berbagai fungsi dan bisnis untuk menyelesaikan kesepakatan atau peluncuran. Terdapat beberapa tantangan dalam masalah internal proaktif positif. Yang pertama adalah membawa risiko dan berita buruk ke dalam proyek yang positif. Perencanaan skenario terkait dengan hal tersebut karena melihat semua skenario potensial. Apa yang dapat memicunya, apa yang dapat meningkatkan pemicunya, seperti apa rupa dan rasanya, dan apa dampaknya terhadap pembangunan yang bersangkutan atau bahkan organisasi yang lebih luas. Tantangan lain adalah melakukan penilaian risiko reputasi penuh. Disinilah spesialis reputasi harus bekerja sama dengan orang lain dalam bisnis untuk membantu menilai risiko telah diidentifikasi dan diukur sehingga layak untuk diambil. Tantangan terakhir adalah membantu melakukan panggilan. Apakah keuntungan finansial dan komersial dari tindakan ini sepadan dengan risiko reputasinya? Informasi yang disajikan untuk keputusan tersebut biasanya disusun dan dikoordinasikan oleh tim lintas fungsi yang telah menilai risiko dan peluang dari semua sudut. Selanjutnya adalah contoh kasus dari masalah internal proaktif positif, yaitu peluncuran produk pembersih baru Mega Clean. Perusahaan barang konsumen di belakang Mega Clean yakin bahwa itu akan menjadi produk pembersih rumah tangga yang paling kuat di pasar. Perusahaan telah memesan kampanye iklan besar sebagai bagian dari peluncuran multi pasar. Tim yang mengelola peluncuran produk telah diberitahu fakta bahwa bahan aktif baru bentuk murni perlu diberi label dalam wadah dengan peringatan kemungkinan risiko gangguan kesuburan. Setelah pembuatan dalam bentuk yang sangat encer sehingga produk tidak jadi memerlukan pelabelan seperti itu. Mereka juga diyakinkan bahwa label risiko tidak akan pernah ditampilkan pada produk akhir, tetapi jelas ada risiko yang terkait dengan peluncuran dan perusahaan melakukan penilaian risiko reputasi penuh bersama dengan penilaian risiko kesehatan dan lingkungan lebih lanjut. Penilaian risiko reputasi melihat skenario terburuk. Dengan demikian, penilaian risiko reputasi memberi perusahaan informasi dibutuhkan untuk membuat penilaian. Apakah risiko reputasi yang diidentifikasi dan dinilai dengan potensi dampaknya layak untuk diambil mengingat potensi manfaat komersial dari produk dan penilaian tentang seberapa risiko dapat dikelola. Selanjutnya ada masalah internal positif reaktif. Risiko yang terkait dengan perkembangan positif, tetapi dalam kasus ini risiko tidak diidentifikasi dan dikelola sebelum terlambat, menempatkan organisasi yang terlibat pada pijakan reaktif. Contoh masalah semacam ini adalah peluncuran atau perubahan produk dan dorongan pemasaran.
Selanjutnya, ciri-ciri resiko tersebut antara lain yang pertama, masalahnya biasa sangat umum dan sangat memalukan. Yang kedua, kemungkinan akan menguji hubungan organisasi dengan pelanggannya. Yang ketiga, mungkin akan segera dinyatakan sebagai krisis. Dan ciri yang terakhir yaitu hampir pasti akan melibatkan respon operasional seperti penarikan kembali produk serta respon komunikasi. Beberapa hal yang terkait dengan masalah ini, yakni perencanaan skenario sangat penting dalam masalah internal positif reaktif. Tantangan lain adalah menerima kesalahan. Kami salah dan kami mengecewakan Anda adalah pesan yang sulit. Tetapi untuk meminimalkan kerusakan reputasi, komersial, dan finansial, organisasi harus berada dalam posisi baik secara struktural maupun kultural untuk dapat melakukan hal ini. Dalam keadaan di mana organisasi jelas-jelas melakukan kesalahan, permintaan maaf sepenuhnya tepat dan diperlukan secara reputasi. Ada beberapa keadaan di mana pengakuan tanggung jawab akan salah, tetapi meminta maaf tetap benar. Ada perbedaan dan profesional komunikasi perlu membantu organisasi mereka untuk memahami hal ini. Jika tidak, kurangnya kata maaf dapat menjadi bagian lain dari situasi yang merusak reputasi. Selanjutnya adalah contoh kasus dari masalah internal positif reaktif. Contoh kasusnya yaitu Coca-Cola yang memiliki masalah yang harus dihadapi ketika merek air Dasani diluncurkan di Inggris pada 10 Februari 2004 disertai dengan kampanye publisitas senilai 7 juta pound sterling. Publik Inggris mempermasalahkan sumber Dasani, yakni air ledeng, ketika minuman itu dipasarkan sebagai air murni dan tenang. Coca-Cola membela produk tersebut, mengklaim sumber minuman telah disalahpahami. Perusahaan menyatakan bahwa air keran menjalani proses pemurnian yang sangat canggih, tetapi kemudian ditentang, semakin merusak kredibilitas produk. Akhirnya, ketika bahan kimia bromat ditemukan di Dasani, Coca-Cola mengaku kalah dan menarik produknya, meninggalkan perusahaan dengan kerugian 25 juta pound sterling dari kontrak yang dibatalkan dan kampanye iklan serta kebutuhan untuk membangun kembali reputasi. Selanjutnya ada masalah internal negatif reaktif. Disinilah sesuatu yang buruk terungkap, biasanya tetapi tidak selalu secara tiba-tiba, yang perlu ditanggapi dan diselesaikan oleh organisasi. Contohnya mencakup masalah produk, masalah kinerja, dan praktik buruk seperti sosial, lingkungan, dan etika, serta skandal. Biasanya, risiko ini akan ditandai dengan hal-hal berikut. Yang pertama, mungkin ada peluang bagi masalah untuk berhasil diselesaikan dengan sedikit atau tanpa pengawasan, tetapi hal ini tidak selalu terjadi. Yang kedua, prosedur krisis mungkin ditetapkan sejak awal, baik untuk mengelola pengawasan dan tekanan eksternal langsung, atau menggunakan struktur dan proses manajemen krisis untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Dan yang terakhir, tanpa kematian, cedera, atau kerusakan fisik yang terkait dengan insiden. Tantangan yang terlibat dalam mengelola masalah internal negatif reaktif yang didorong oleh masalah terhadap reputasi adalah yang paling terkait dengan manajemen krisis. Yang pertama adalah kecepatan respon dan menunjukkan kendali atas situasi yang membuat organisasi tampil buruk. Hal tersebut melibatkan tim dan sumber daya. Tantangan lain adalah pengungkapan, apa yang harus diungkapkan, bagaimana mengatakannya, dan kapan melakukannya. Tantangan terakhir adalah mengambil dan terlihat mengambil tindakan yang benar serta mengekspresikan sentimen yang tepat. Contoh kasusnya adalah skandal yang dihadapi oleh Olympus. Pada tahun 2011, bertindak atas klaim yang dibuat oleh majalah Jepang, Michael Woodward, Presiden dan Chief Operating Officer Olympus yang baru, menyampaikan kekhawatiran kepada Dewan Eksekutif tentang penyimpangan dalam praktik akuntansi perusahaan. Penyimpangan termasuk biaya besar yang dibayarkan kepada penasihat keuangan yang tidak diungkapkan dan akuisisi yang terlalu mahal. Menemukan tanggapan Dewan tidak memuaskan, Woodward memanggil auditor eksternal untuk menyelidiki. Hasil audit menguatkan kecurigaan Woodward dipimpin oleh ketua Tsuyoshi Kikukawa. Perusahaan awalnya membantah tuduhan Woodward, tetapi kemudian mengaku menyembunyikan kerugian sebesar 1,7 miliar dolar. Pada tahun 2012, Olympus menggugat 19 anggota Dewan Eksekutifnya. Skandal itu mengakibatkan harga saham perusahaan anjlok 80%. Meskipun Olympus menghindari delisting dari Tokyo Stock Exchange atau TSE, saham perusahaan ditempatkan pada daftar waspada 3 tahun dan TSE memberlakukan denda maksimum 10 juta yen. Polisi Metropolitan Tokyo, Otoritas Jasa Keuangan,
Pengawas Keuangan Jepang, dan Komisi Pengawasan Sekuritas dan Bursa, semuanya meluncurkan penyelidikan dan atas penyembunyian kerugian yang menyebabkan penangkapan dan pengadilan para eksekutif senior. Insiden yang didorong oleh eksternal. Insiden yang didorong oleh eksternal. Sebuah insiden berupa tindakan teror atau sabotase, pemberontakan politik, ketakutan kesehatan pandemi, dan tindakan alam adalah semua insiden yang memerlukan tanggapan operasional dan komunikasi. Insiden ini juga membutuhkan respon krisis strategi juga. Contohnya, pada Desember 1988, sebuah bom teroris meledak di Panam, penerbangan 103 menewaskan semua 259 orang di dalamnya dan 11 orang di darat di Lockerbie, Skotlandia. Nah, ciri-ciri dari insiden eksternal tersebut terjadi secara tiba-tiba. Organisasi yang terkena dampak memungkinkan akan segera berada dalam mode manajemen krisis. Organisasi atau yang terkena dampak dari insiden memiliki sedikit kekuatan untuk menyelesaikannya, merugikan banyak pihak, melindungi orang yang menjadi kunci tanggapan. Selain itu, menguji juga kemampuan manajemen krisis strategis. Tantangannya, serangan terhadap diri sendiri atau orang-orang perawatan Anda. Maksudnya itu, Anda bisa kena sendiri atau misalnya orang yang dalam perawatan Anda itu kayak di pesawat punya milik Anda gitu, dan tiba-tiba ada terjadi insiden eksternal gitu. Yang kedua, serangan terhadap kelompok atau yang lebih luas mempengaruhinya. Yang ketiga, perkembangan politik atau sosial yang membahayakan diri sendiri atau orang-orang yang Anda sayangi. Yang keempat, ada peristiwa alam. Serangan terhadap Anda atau orang-orang yang Anda awasi. Banyak organisasi yang memiliki rencana khusus situasi seperti penculikan, pembajakan, dan sabotase, dan akan melatihnya dalam pelatihan krisis. Pada tahap awal, ada simpati atas penderitaan yang mereka terkena dampak dan organisasi yang menjadi pusat serangan. Ini bisa menjadi kenyataan yang sulit untuk dihadapi, terutama ketika insiden itu berlangsung. Serangan cyber atau bentuk baru dari insiden eksternal. Ancaman serangan cyber yang berbahaya atau pelanggaran keamanan cyber yang merusak secara serius telah menjadi salah satu potensi insiden yang didorong secara eksternal yang paling banyak dibicarakan. Hampir semua yang kita lakukan bergantung pada sistem digital dari suatu jenis atau yang lainnya. Dan era cyber membawa resiko dan ancaman baru bagi individu maupun organisasi. Pembajakan merupakan kembalinya bentuk lama serangan eksternal. Dalam beberapa tahun terakhir, sementara serangan siber telah meningkat dalam daftar resiko. Pembajakan adalah sebuah bentuk serangan yang telah ada selama berabad-abad yang telah membuat serangan balik yang tidak diinginkan. Perkembangan yang paling penting adalah meningkatkan penggunaan penjagaan keamanan swasta bersenjataan di kapal. Suatu tindakan yang terjadi membantu mengurangi ancaman secara signifikan. Tantangan komunikasi yang dihadirkan dalam banyak hal tipikal dari serangan eksternal, tetapi ada juga beberapa tantangan unik sepanjang siklus. Terdapat 4 fase insiden pembajakan. Yang pertama ada insiden atau kurangnya informasi. Di sini biasanya terjadi miskomunikasi antar beberapa pihak tentang wilayah zona yang sering terjadinya pembajakan. Yang kedua ada keheningan panjang. Jika terjadi pembajakan dari pihak yang terkena pembajakan tersebut, biasanya diam, berpikir untuk melakukan negosiasi. Dan yang ketiga itu ada pelepasan. Nah, dari pelepasan ini biasanya dari hasil dari keheningan panjang tersebut memunculkan suatu negosiasi yang menyebabkan sandera yang terdapat dalam pembajakan situ untuk dilepas, yang dapat melakukan pelepasan. Dan yang keempat, akibat itu biasanya terjadi kerugian di antara pihak yang terjadi
yang terkena pembajakan. Serangan terhadap kelompok yang lebih luas yang dapat memengaruhi Anda. Namun ada beberapa persilangan dengan subkategori di atas, karena adanya kemungkinan bahwa satu organisasi bisa menjadi satu-satunya korban sial dari serangan yang ditujukan pada khalayak yang lebih luas. Untuk organisasi, kuncinya terletak pada memprediksi apa yang terjadi. Tetap waspada untuk membantu mencegah serangan dan mempersiapkan yang terburuk semua sebagai bagian dari upaya ketahanan kota atau nasional yang lebih luas. Selanjutnya adalah a political or social development endangering you or those in your care, atau perkembangan politik atau sosial yang membahayakan Anda atau orang-orang Anda peduli. Sebab kali ini kita akan membahas tentang jenis ketiga dari insiden eksternal, yaitu perkembangan politik atau sosial yang terjadi secara tiba-tiba. Meskipun memang tidak terjadi kepada kita, namun sangat mungkin sekali kita akan terkena imbasnya. Dan bisa jadi kita tidak punya kendali dalam mengatasi kebingungan atau kekacauan yang ada. Nah, dalam ancaman tiba-tiba ini bisa terjadi dalam beberapa bentuk. Mungkin terjadi dalam bentuk insiden yang bisa menurunkan reputasi suatu perusahaan, atau juga mungkin terjadi karena pemberontakan, atau juga bisa disebabkan oleh peristiwa alam. Peristiwa alam bisa terjadi mungkin dalam bentuk gempa bumi, longsor, tsunami, dan lain sebagainya yang dipengaruhi oleh cuaca. Namun terkadang perusahaan juga harus memiliki strategi dalam menangani krisis yang terjadi karena peristiwa alam, atau memberikan respon yang baik ketika bencana alam itu terjadi. Dalam manajemen krisis ini tentu kita memiliki prinsip dasar. Nah, beberapa di antaranya bisa kita terapkan. Nah, jika dalam suasana genting seperti terjadi pemberontakan dan lain sebagainya, yang pertama kita harus bertindak cepat dalam situasi yang tidak terduga. Yang kedua, mencari tanda peringatan dari berbagai sumber dan tidak hanya mengandalkan saluran resmi. Yang ketiga, bersikap realistis dalam menyusun rencana. Misal, dalam kasus pemberontakan Libya, ketika mereka tidak bisa keluar dari negara tersebut atau dari kota tersebut, apakah menyewa pesawat benar-benar sesuatu yang worth it atau benar-benar harus diperlukan? Apakah ada jalan lain atau plan B yang bisa dilakukan? Harus bersikap realistis terhadap plan kita sendiri. Yang keempat, pastikan proses seperti daftar SDM di suatu negara selalu up to date. Dan yang terakhir, bagikan tanggung jawab dengan staf, jika itu untuk perusahaan, dan keluarga. Bagi individu dengan mengenalkan pelatihan dan standar keamanan wajib sebagai jalan keluar. Internally driven incident. Internally driven incidents adalah sebuah insiden atau kejadian yang terjadi secara mendadak yang menyebabkan bencana besar karena kesalahan dari dalam organisasi. Nah, dampak dari internally driven incident ini tidak melulu soal kerusakan fisik, namun juga dapat menyebabkan kerusakan citra atau reputasi perusahaan. Banyak insiden-insiden yang terjadi dalam sebuah perusahaan, namun tidak semua insiden merupakan krisis. Yang mendasari pelabelan krisis dalam sebuah insiden adalah sejauh apa insiden tersebut mempengaruhi perusahaan dan apa yang dipertaruhkan dalam sebuah insiden. Semakin besar yang dipertaruhkan dalam sebuah insiden, maka hal tersebut akan mendekati level krisis. Insiden yang terjadi secara internal memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah terjadi secara mendadak, atau juga bisa berkembang dengan cepat dan memiliki dampak yang besar. Yang kedua adalah melibatkan banyak pihak. Dalam insiden fisik, dapat menyebabkan banyak orang yang terhubung pada insiden. Sebagai contoh, jika ada penumpahan minyak di lautan, hal tersebut dapat mempengaruhi perusahaan, lalu jasa angkutnya, dan juga mungkin komunitas-komunitas terkait pencinta alam dan juga mungkin pemerintah. Yang ketiga adalah perusahaan juga harus mencari alasan terjadinya insiden. Berbeda dengan insiden yang didorong secara eksternal, di mana perusahaan hanya perlu mengatasi dampak yang terjadi, namun jika terjadi secara internal, didorong secara internal, maka perusahaan juga harus mencari alasan mengapa krisis tersebut dapat terjadi. Beberapa contoh krisis di dunia. Yang pertama adalah insiden di Bhopal, India yang terjadi pada tahun 1984, di mana terjadi kebocoran gas metil isosianat di Bhopal, India, yang menewaskan 15.000 hingga 20.000 masyarakat yang tinggal di sekitar daerah kebocoran. Yang kedua adalah insiden Piper Alpha yang terjadi pada tahun 1988, di mana sebuah kilang minyak di Laut Utara Inggris yang dioperasikan oleh Occidental Oil meledak.
Nah, insiden tersebut menewaskan 197 orang. Yang menjadi krisis internalnya adalah saat ada seseorang yang melaporkan bahwa perusahaan Occidental Oil belum memberikan pelatihan yang layak untuk menciptakan sistem yang efektif. Lalu yang ketiga adalah insiden Exxon Valdez. Insiden Exxon Valdez ini terjadi pada tahun 1989, di mana tangki minyak Valdez menabrak sebuah batu besar di Selat Prince William di Alaska, yang mengeluarkan 10 juta galon minyak ke lautan. Lalu yang keempat adalah insiden Pan Am, di mana insiden ini terjadi pada tahun 1988 karena serangan teroris yang meledakkan bom pada Pan Am Airlines. Meskipun terlihat seperti krisis eksternal, namun yang menjadi krisis internal adalah di mana Pan Am ini sudah mengetahui bahwa akan ada ancaman terorisme, namun hanya memberitahukan yang kepada penumpang-penumpang kelas elit saja. Lalu yang kelima adalah insiden RBS Group, yaitu insiden kegagalan saat mengupdate aplikasi yang dibuat oleh RBS Group, yaitu aplikasi yang menangani sistem proses pembayaran. Yang menjadi krisis internal adalah karena penanganan dari RBS Group ini sangat lambat, dan bahkan RBS Group didenda sebesar 56 juta pound sterling karena kegagalan sistem komputer yang tidak dapat diterima. Komunikasi dan insiden internal. Dalam mengatasi sebuah insiden internal diperlukan strategi komunikasi yang baik. Mengapa? Karena dengan adanya strategi komunikasi yang baik dapat menjaga emosi dan simpati dari masyarakat supaya tetap berpihak pada perusahaan, yang berdampak juga pada ketahanan, citra, dan reputasi perusahaan. Ada dua hal yang menyebabkan krisis dapat merusak reputasi. Yang pertama adalah jika insiden tersebut tercipta karena kelalaian perusahaan. Yang kedua adalah jika penanganan krisis dari perusahaan kurang baik. Beberapa kriteria kurang baiknya penanganan perusahaan. Yang pertama, gagal membantu dan memberikan dukungan pada pihak yang terdampak. Yang kedua adalah kegagalan untuk mengetahui situasi dengan cepat. Yang ketiga adalah kegagalan untuk menjelaskan apa yang terjadi untuk membuat masyarakat selalu mendapatkan informasi yang terbaru. Yang keempat adalah kegagalan untuk memberikan aksi yang tepat dan memberitahu bahwa perusahaan telah memegang kontrol terhadap situasi. Yang kelima adalah kegagalan untuk mengungkapkan emosi yang tepat pada situasi yang terjadi. Beberapa tantangan yang dimiliki oleh praktisi PR dalam menghadapi krisis. Yang pertama adalah kecepatan respon. Kecepatan respon ini sangat penting apabila insiden sudah menyebar dengan sangat luas, khususnya di media. Yaitu dengan kecepatan respon meskipun tidak tahu penyebab dari insiden terjadi. Yang kedua adalah penetapan krisis. Apapun masalah yang terjadi dan bagaimana perusahaan menyatakan sebuah insiden, segala kejadian yang mengancam perusahaan adalah sebuah krisis, sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara tim krisis dalam menghadapi insiden. Yang ketiga adalah mengelola media, karena media memiliki dampak yang besar. Oleh karena itu, penting untuk mengelola media dan jurnalis supaya dapat mengatasi krisis dengan baik. Yang keempat adalah koordinasi dengan pihak eksternal internal. Yang kelima, keterjangkauan pemangku kepentingan. Yang keenam, memikirkan rencana jangka panjang. Dan yang terakhir adalah memastikan respon yang berkonsentrasi pada masyarakat. Karena bagaimanapun juga, yang terdampak adalah masyarakat. Sehingga kita harus menempatkan masyarakat sebagai prioritas dalam memberikan keputusan. Contoh kasus yang kami ambil adalah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan rute penerbangan Jakarta-Pontianak mengalami kecelakaan pada 9 Januari 2021. Pesawat tersebut diperkirakan jatuh di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Pesawat tersebut mengangkut 62 penumpang, yang terdiri dari 12 kru pesawat, 40 penumpang dewasa, 7 orang anak, dan 3 bayi. Tak ada penumpang yang selamat dalam kecelakaan penerbangan ini. Pada 9 Januari 2021, tepatnya pukul 14.36 waktu Indonesia Barat, pesawat Sriwijaya Air SJ182 dinyatakan hilang kontak setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 14.36.
Menurut laporan, pilot sempat meminta izin untuk naik ketinggian dari 1.700 kaki ke 29.000 kaki pada pukul 14.37. Namun, pada pukul 14.40, Menara Kendali Penerbangan atau ATC di Jakarta melihat arah penerbangan pesawat berbelok dan beberapa detik kemudian pesawat hilang dari radar. Pada pukul 14.44, pesawat hilang kontak di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang di Kepulauan Seribu. Terkait pesawat tersebut, KNKT mengkonfirmasi bahwa Sriwijaya Air SJ182 mengalami thrust asimetri, yaitu kondisi di mana daya dorong mesin kanan dan kiri pesawat tidak sama, sehingga menyebabkan pesawat miring ke salah satu sisi. Boeing dalam buletinnya juga menulis bahwa kehilangan kontrol penerbangan saat terbang merupakan satu penyebab kecelakaan yang kontribusinya besar saat ini dalam dunia penerbangan komersial. KNKT memastikan tetap membuka peluang investigasi jika ditemukan masalah lain di kemudian hari. Menurut kelompok kami, tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 termasuk ke dalam internally driven incident atau insiden yang didorong secara internal, yaitu sebuah insiden atau kejadian yang terjadi secara mendadak dan menyebabkan bencana besar karena kesalahan organisasi. Insiden tersebut sebenarnya dapat diprediksi, betul, karena dalam setiap penerbangan, resiko yang dapat diprediksi oleh maskapai penerbangan adalah bahwa ada resiko bahwa pesawat tersebut akan jatuh. Namun, insiden tersebut datang tanpa peringatan. Dampak dari insiden tersebut dapat berupa kerusakan fisik dan kerusakan reputasi perusahaan. Dalam kasus tersebut, ditemukan bahwa pesawat tersebut mengalami thrust asimetri, yang mana sebetulnya hal tersebut dapat dicegah dengan pengecekan menyeluruh sebelum pesawat lepas landas. Selain itu, dampak dari kasus tersebut menyebabkan seluruh penumpang pesawat meninggal dalam penerbangan, yang mana hal tersebut termasuk dalam kerusakan fisik yang cukup besar. Selain itu, karena kasus ini juga, reputasi perusahaan juga dapat hancur di mata masyarakat dan memerlukan upaya untuk mengembalikan reputasi tersebut. Jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 menjadi sebuah insiden yang kritikal bagi Sriwijaya Air. Hal ini dikarenakan insiden ini dapat merusak citra dan reputasi perusahaan karena memiliki resiko yang sangat tinggi dan menyebabkan bencana yang besar, yaitu meninggalnya seluruh awak dan juga seluruh penumpang pesawat tersebut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa insiden yang menimpa maskapai Sriwijaya, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, merupakan sebuah insiden yang sangat krisis karena sangat mengancam citra dan reputasi perusahaan yang sulit dibangun. Oleh karena itu, strategi manajemen krisis harus diperlukan oleh Sriwijaya Air untuk tetap mempertahankan citra dan reputasi perusahaannya. Ada beberapa langkah yang kelompok kami analisa yang telah dilakukan oleh Sriwijaya Air dalam tetap menjaga citra dan reputasi perusahaannya. Yang pertama adalah memiliki respon yang cepat dan kepekaan yang tinggi terhadap situasi yang ada. Hal ini dibuktikan dengan penyampaian duka cita Sriwijaya Air pada korban dan keluarga korban. Selain itu, pihak Sriwijaya Air juga memberikan dukungan penuh kepada keluarga yang ditinggalkan dan siap berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang untuk mengevakuasi dan menginvestigasi peristiwa. Hal ini sesuai dengan materi tantangan praktisi komunikasi dalam manajemen krisis, yaitu komunikasi yang cepat, pemahaman situasi yang baik. Yang kedua adalah membangun krisis center sebagai posko media dan jembatan informasi berhubungan dengan insiden. Pembuatan krisis center ini diharapkan dapat menjadi alat transparansi informasi tentang insiden terkait. Selain itu, krisis center ditempatkan di titik-titik tertentu seperti Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Supadio Pontianak,
dan Dermaga 2 Jakarta International Container Terminal untuk memberikan informasi tentang pengangkutan jenazah. Strategi ini sesuai dengan tantangan praktisi komunikasi dalam manajemen krisis, yaitu membuat rencana yang berfokus pada publik. Lalu yang ketiga, atau langkah terakhir yang dilakukan oleh Sriwijaya Air adalah bertanggung jawab kepada keluarga korban yang ditinggalkan dengan memberikan santunan kematian kepada ahli waris korban penumpang SJ182 sebesar 1,5 miliar rupiah. Strategi ini juga sesuai dengan tantangan praktisi komunikasi dalam manajemen krisis, yaitu membuat rencana yang berfokus pada publik. Ketiga strategi di atas kami anggap mampu untuk membuat Sriwijaya Air tetap mempertahankan usahanya meskipun diterjang oleh insiden krisis yang cukup fatal. Meskipun begitu, Sriwijaya Air masih tetap berusaha untuk kembali membangun kepercayaan publik. Ada beberapa saran yang kelompok kami ingin informasikan terkait krisis tersebut. Yang pertama adalah Sriwijaya Air mengabadikan momen jatuhnya SJ182 sebagai peringatan berkala untuk tetap menjaga emosi dan empati masyarakat terhadap insiden tersebut. Namun hal ini sebenarnya masih dilakukan oleh SJ182 meski sudah 1 tahun berlalu dengan adanya event untuk menabur bunga di Kepulauan Seribu untuk mengenang peristiwa tersebut, dan hal ini nyatanya cukup mampu untuk mempertahankan empati masyarakat terhadap pandangannya terhadap Sriwijaya Air. Yang kedua adalah menjaga reputasi dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan bagi para penumpang pesawat. Karena sesuai dengan penjelasan tentang insiden tadi, bahwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini dikarenakan adanya trust asimetri yang merupakan salah satu kesalahan yang dilakukan saat pengecekan sebelum penerbangan atau lepas landas, sehingga diperlukan pengecekan yaitu dengan peningkatan kualitas pekerja dan juga mungkin kualitas mesin pesawat. Hal yang ketiga adalah mengedukasi masyarakat tentang keamanan mesin pesawat dan keselamatan dalam menghadapi krisis selama penerbangan, sehingga penumpang dapat tetap tenang meskipun ada beberapa kendala yang terjadi selama penerbangan berlangsung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.